Selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini, kita fokus ke satu bab spesifik nih dari buku Teres Huston, Sharp. Tepatnya bab 13. Isinya tentang cara kita mengelola momen-momen yang intens banget pas stres akut datang tiba-tiba. Pasti pernah kan ngerasain tegang pas acara keluarga atau ya ampun, tekanan kerja mendadak gitu. Nah, sumber kita kali ini, bab 13 ini, nawarin strategi praktis. Beneran berbasis sains loh buat hadapi situasi genting. Jadi misi kita kali ini, kita gali bareng-bareng taktik paling jitu yang bisa langsung Anda pakai pas lagi butuh banget. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Oke, yang langsung menarik perhatian saya di bab ini itu soal kekuatan sentuhan fisik. Ternyata bisa jadi pereda stres instan. Houston nunjukin beberapa cara, salah satu yang paling kuat katanya pelukan hangat dari pasangan gitu. Ada penelitiannya loh, pelukan 20 detik sebelum masuk situasi stres itu bisa nurunin kortisol, hormon stres utama. Terutama pada wanita. Kalau pada pria mungkin nggak sekonsisten itu efeknya, tapi ya kalau pelukannya nyangan dan emang pengen, tetap aja bagus dampaknya. Wah, itu ideal banget ya kalau pas ada pasangan atau temen gitu di dekat kita. Tapi kan jujur aja nih, seringnya kita sendirian nggak sih pas momen panik gitu datang? Ada nggak solusi sendiriannya dari bab 13 ini? Ada, tentu aja dibahas. Hammerstein ngasih alternatif yang mungkin kedengarannya agak unik ya, peluk diri sendiri. Emang sih kedengaran agak aneh mungkin. Tapi penelitian yang dia kutip itu nunjukin kalau sentuhan lembut ke diri sendiri, misalnya nih satu tangan di dada, satu lagi di perut, atau usap-usap lengan pelan-pelan gitu, selama 20 detik aja itu sama efektifnya buat nurunin kortisol. Kuncinya yaitu fokus kerasa hangat tangan kita sama atur napas pelan-pelan pas ngelakuinnya. Bahkan hal simpel kayak ngelus hewan peliharaan kesayangan juga katanya punya efek menenangkan yang mirip ke hormon stres. Menarik, menarik. Jadi, sentuhan ya, baik dari orang lain atau dari diri sendiri. Pertolongan pertama, gitu ya. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakuin pas lagi di tengah badai stres akut itu? Nah, selain sentuhan, teknik pernafasan. Pernapasan yang terkontrol, ini senjata ampuh lainnya. Buat stres akut yang datangnya tiba-tiba ini, bab 13 nyaranin durasinya lebih lama dari biasanya. Bukan cuma 2 menit kayak buat relaksasi biasa atau stres kronis ya, tapi 5-10 menit. Pernafasannya juga harus sangat lambat. Targetnya sekitar 5 tarikan napas saja per menit. Huston juga nekenin pentingnya pernapasan diafragma. Jadi benar-benar rasain perutnya ngembang pas tarik napas, bukan cuma dada. Ini ngirim sinyal relaksasi yang kuat banget ke otak. Kalau agak susah jaga ritmenya, pakai panduan audio atau aplikasi kayak Breathwork, itu bisa bantu banget. Oke, dicatat. 5-10 menit, napas perut yang lambat ya. Nah, saya lihat di catatan kita nih, ada disebut juga soal Hatha Yoga. Ini agak bikin kaget saya. Biasanya kan yoga itu identik sama latihan rutin, efeknya jangka panjang gitu. Kok bisa sih satu sesi Hatha Yoga aja langsung bekerja buat stres yang akut? Gimana tuh? Pertanyaan bagus itu. Hastatin nggak bedainnya dengan jelas kok. Jadi beda sama jenis yoga lain atau meditasi yang manfaat penuhnya seringkali butuh konsistensi latihan ya. Kalau Hatha Yoga, cukup satu sesi aja, sekitar 30 menit. Kan Hatha Yoga itu cirinya lebih lambat ya, fokusnya nahan pose yang meditatif gitu. Nah, itu terbukti secara ilmiah bisa langsung nurunin kadar kortisol. Jadi ini bukan buat ngebangun ketahanan stres jangka panjang, tapi lebih kayak obat instan gitu. Pas Anda lagi butuh banget buat ngeredam respon stres akut saat itu juga. Wah, 30 menit Hatha Yoga buat riset cepet, keren juga opsinya. Nah, ini strategi terakhir nih. Kayaknya yang paling fundamental ya, buat ngubah cara kita respon stres. Menafsirkan ulang stres atau stress reappraisal. Bisa dijelasin lebih jauh nggak? Kedengarannya ini bukan sekedar positive thinking biasa ya. Tepat sekali. Ini bukan nyangkal atau neken stres. Sama sekali bukan. Stress reappraisal itu intinya kita secara sadar ngubah makna dari reaksi fisik yang kita rasain. Jantung deg-degan, napas cepat, tangan keringetan. Nah, daripada ngelihat itu sebagai bukti kita panik atau nggak mampu, kita tafsirin ulang. Anggap aja itu tanda tubuh kita lagi mobilisasi energi, lagi siap-siap bantu kita hadapi tantangan. Jadi kita bingkai ulang situasinya, dari ancaman jadi tantangan. Gimana caranya kita ngelakuin pembingkaian ulang ini secara praktis pas lagi tegang-tegangnya?
Ada tips konkret dari Hans Kosten di bab 13. Ada beberapa cara praktis. Pertama, yakinin diri sendiri kalau kita punya kok kemampuan buat ngatasin ini. Bisa pakai omongan ke diri sendiri, kayak, saya bisa kok nanganin ini, atau ini tantangan aja, bukan ancaman kiamat, gitu. Kedua, siapin kalimat respons. Misalnya kalau tahu bakal ketemu topik sensitif, siapin aja kalimat kayak, makasih perhatiannya tapi mungkin jangan bahas itu sekarang ya. Ketiga, nah ini agak dalam nih, coba lihat stres itu sendiri sebagai sinyal. Sinyal tentang apa sih yang sebenarnya penting buat kita. Jadi penasaran kenapa situasi ini bikin stres, itu bisa bantu kasih jarak dan kejernihan pikiran. Oke, jadi ada sisi mikirnya, ada sisi nyiapin responnya juga ya. Terus gimana sama sisi fisiologisnya? Badan sama otak kita beneran bereaksi beda gitu, cuma karena kita ubah cara pandang? Signifikan bedanya, iya. Beneran, pas Anda berhasil ngebingkai situasi sebagai tantangan, fisiologi tubuh Anda ikut berubah. Pembuluh darah cenderung jadi melebar. Artinya lebih banyak darah kayak oksigen ngalir ke otak sama otot. Ini secara harfiah bantu kita mikir lebih jernih dan bertindak lebih efektif. Sebaliknya, kalau kita lihatnya sebagai ancaman, pembuluh darah malah cenderung menyempit. Nah, ini bisa ganggu fungsi kognitif sama fisik yang optimal. Aktivitas otak juga kelihatan beda. Area yang ngurusin makna, kayak lobus temporal, jadi lebih aktif. Sementara pusat rasa takut sama respon emosi impulsif, amigdala itu cenderung lebih tenang. Jadi ini bukan sugesti doang, tapi perubahan nyata di cara kerja tubuh. Luar biasa ya, gimana cara pandang bisa ngaruh ke fisik segininya. Jadi, buat Anda yang dengerin nih, rangkumannya, bab 13 dari Sharp ini kayak ngasih kita toolkit darurat ya, buat momen paling menegangkan. Ada kekuatan sentuhan dari orang lain atau diri sendiri, ada pernapasan diafragma lambat 5-10 menit, ada sesi hatha yoga 30 menit buat reset kilat, dan mungkin yang paling bisa ngubah keadaan, kemampuan buat menafsirkan ulang sinyal stres dari tubuh kita. Ini bukan teori ngawang-ngawang, tapi tindakan nyata yang bisa Anda latih dan pakai langsung. Betul, dan mungkin sebagai pemikiran penutup aja nih buat Anda bawa pulang. Gimana kalau kita berhenti ngelihat reaksi stres itu cuma sebagai hal negatif yang harus diilangin? Gimana kalau, seperti yang diisyaratkan Huston, kita mulai ngelihatnya sebagai sinyal penting, kompas internal gitu, yang nunjukin ke kita apa sih yang benar-benar kita peduliin dan hargai dalam hidup. Mengubah perspektif terhadap stres dari sekedar gangguan jadi semacam pemandu nilai, mungkin nggak cuma bantu kita lewatin momen sulit, tapi juga bantu kita tumbuh dari situ. Coba direnungin deh.